Bismillahirrahmanirrahim. As-siyam yutlaq ala imsak. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ay imsakan anil kalam. Al-maqsudu bihi huna imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams ma'an niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siam. Secara umum, siam berarti menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aku telah bernadar bersiam untuk Rabb yang Maha Pengasih." Quran Surat Maryam ayat 26. Maksudnya adalah menahan diri dari berbicara. Sedangkan maksud menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan siam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat. Fadluhu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa siyamu fa innahu li ay bima'na idafata ila Allah idafata tashrif wa ana ajzi bihi wasiyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhat wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun marratain walladhi nafsi Muhammadin biyadi la khulufu fam as-sa'im atyabu indallaha yawmal qiyamah min rihal misk walisyami farhatani yafrahuma idza aftara fariha bifitri wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Tamaan siam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali siam, karena itu adalah untukku. Dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan, dan aku yang akan memberinya ganjaran. Hadis ini sebagian merupakan hadis qudsi dan sebagian lain hadis biasa. Hadis biasa ialah dari dan siam itu merupakan benteng sampai akhir hadis, yaitu dan siam itu merupakan benteng dari perbuatan maksiat. Maka ketika datang saat bersiam, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajak berkelahi, hendaklah dijawab, aku ini bersiam, sampai 2 kali. Demi Rabb yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Bau mulut orang yang bersiam itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kesturi, dan orang yang bersiam itu akan memperoleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati. Pada saat berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan pada saat ia menemui Rabb-nya nanti, ia akan gembira karena siamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i. Wa riwayatu Imam Al-Bukhari wa Abu Daud Sajistani, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath wala yajhal fa in marru qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain walladhi nafsi Muhammadin biyadi la khulufu fam as-sha'im atyabu indallahi min rihil misk yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli. As-siyam li wa ana ajzi bihi
wal hasanatu bi asyrati amsalha. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud, hadis tersebut berbunyi, siam itu merupakan benteng. Jika salah seorang di antara kamu bersiam, janganlah ia berkata keji dan mencaci maki. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakan, aku ini bersiam sebanyak 2 kali. Demi Rabb yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang bersiam itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Allah berfirman, ditinggalkannya makan, minum, dan nafsu syahwatnya karena aku. Siam itu adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Sedangkan setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Wa an Abdullah bin Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-sa'imu ay bima'na huruf an-nida ya aw ya Rab, ay ya Rab mana'tuhu at-ta'ama wa syahwati bin nahar fashaffa'ani fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffa'ani fi fayashfa'ani. Rawahu Imam Ahmad bisanad sahih. Abdullah bin Amr berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siam dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat. Siam berkata, ya Rabb, engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang. Sekarang ia meminta syafaat kepadaku. Karena itu, berkata pula Al-Quran, engkau larang ia tidur di waktu malam. Sekarang ia meminta syafaat kepadaku mengenai itu, maka syafaat kedua mereka pun diterima oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yadkhuluni jannah. Qala alayka bisyam fa innahu la idla lahu. ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام. رواه Imam Ahmad والنسائي وحاكم والصحاح. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan, suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau bersiam karena tak ada tandingannya bersiam itu. Lalu aku datangi Nabi kali kedua, maka sabda beliau, hendaknya engkau bersiam. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim yang menyatakan kesahihannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu abdan yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika al-yawmin nar 'anil wajhi 70 kharifan. Rawahu jamaah illa Abu Dawud Sajistani. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba yang bersiam 1 hari dalam perang Sabil, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yaqulahu Rayyan yaqulu yawm al-qiyamah ayna sa'imun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dhalika al-bab. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Al bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki sebuah pintu disebut Rayyan atau pemuas dahaga. Dipanggil pada hari kiamat,
manakah orang-orang yang bersiam? Apabila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim.